Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islah Wahid dengan NIM H0711811501. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skema kriptografi kunci simetri, algoritma DS dan algoritma AES. Algoritma DS merupakan algoritma cipta blok yang dikembangkan di IBM pada tahun 1972. DS beroperasi pada ukuran blok 64 bit dengan menggunakan skema Keystell. DS mengenkripsikan 64 bit plain text menjadi 64 bit ciphertext dengan menggunakan 56 bit kunci internal. Kunci internal didapatkan dari kunci eksternal yang panjangnya 64 bit, tetapi yang digunakan hanya 56 bit. Skema Keystell. Di sini bisa kita lihat skema Keystell, yaitu membagi dua pesan yang ingin dienkripsi menjadi bagian kiri dan bagian kanan. Pertama, bagian kiri akan melewati fungsi F, lalu bagian L itu akan di-XOR-kan dengan bagian R. Kemudian akan ditukar arahnya, bagian L menjadi bagian R, dan hasil XOR dari bagian R menjadi bagian L. Di sini contoh algoritma enkripsi DS. Jadi pertama, plain text akan dilakukan permutasi awal, kemudian akan dibagi dua menjadi bagian L0 dan R0. Kemudian bagian L0 itu nanti akan dilakukan R0 akan melewati fungsi F dan XOR-kan dengan key, lalu nanti bagian L0 nanti akan ke kanan dan di XOR-kan dengan R0 lalu menjadi L1. Bagian R0 juga nanti akan langsung ke kiri dan akan menjadi L1. Lakukan terus itu sampai R16 dan L16 didapatkan, kemudian digabungkan, lalu akan dilakukan inverse permutasi awal, lalu akan menghasilkan ciphertext. Proses pertama itu adalah pembangkitan kunci internal. Jadi kunci internal merupakan kunci yang akan digunakan pada setiap putaran. Karena tiap putaran membutuhkan kunci internal, maka akan ada 16 kunci internal. Prosesnya pertama itu adalah kunci eksternal. Dari kunci eksternal kemudian akan dilakukan permutasi BC1, lalu dibagi dua menjadi C0 dan D0, lalu akan dilakukan pergeseran ke kiri. Setelah dilakukan pergeseran ke kiri, nanti akan menghasilkan C1 dan D1, lalu akan digabungkan, lalu akan dilakukan permutasi PC2 dan menghasilkan K1. Lakukan terus sampai dapatkan K16. Jadi pertama itu melakukan matriks permutasi PC1. Jadi di sini itu bit 57 pada kunci eksternal diubah posisinya menjadi bit pertama. Kita tukar terus posisinya sampai selesai. Nanti di sini yang awalnya panjangnya itu 64 bit akan menjadi panjang 56 bit. Kemudian kita bagi dua, di sini menjadi C0 dan D0. Setelah dibagi dua, kita lakukan pergeseran bit. Di sini sudah ada ketentuan dari tiap putaran jumlah pergeseran bitnya. Putaran pertama itu jumlah pergeserannya 1, putaran kedua itu jumlah pergeseran juga 1, dan seterusnya. Misalkan di sini kita mempunyai bit yaitu 1000101. Kita geser sebanyak satu kali menjadi 0001011. Jadi kita geser 1 pindah ke belakang dan 0 itu maju ke depan. Lalu setelah itu kita dapatkan C1 dan D1, kemudian kita gabung, lalu kita lakukan permutasi menggunakan matriks PC2. Sama seperti tadi, jadi pada bit 14 di hasil penggabungan akan menjadi bit pertama. Dan di sini setelah kita lakukan matriks permutasi PC2, kita dapatkan kunci. Setiap key itu mempunyai panjang 48 bit. Kita lakukan terus hingga mendapatkan kunci ke-16. Lalu selanjutnya itu adalah proses enkripsi. Jadi pertama itu adalah plain text itu akan dilakukan permutasi awal. Jadi itu sama di sini 58 bit pada plain text itu diubah posisinya menjadi bit pertama. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Lalu kita lakukan pembagian. Di sini ada LI kurang 1 dan LI kurang 1 dengan panjang masing-masing itu adalah 32 bit. Bisa dilihat di sini ini ada rumusnya. LI sama dengan LI kurang 1, LI sama dengan LI kurang 1 XOR fungsi LI kurang 1 KI. Lalu di sini ada diagram komputasi fungsi F. Bisa dilihat di sini LI kurang 1 itu akan melewati fungsi F.
Nah, inilah merupakan diagram komputasi fungsi F. Jadi RI-1 akan melewati fungsi ekspansi. Di sini diubah dari 32 bit menjadi 48 bit. Lalu kemudian hasil ekspansinya akan dieksorkan dengan key yang sama-sama panjangnya 48 bit. Lalu akan menghasilkan vektor A. Vektor A ini akan dibagi menjadi 8, yaitu masing-masing panjangnya 6 bit. Lalu akan melewati matriks substitusi. Di sini matriks substitusinya itu ada 8, S1 sampai S8. Setelah melewati matriks substitusi, hasilnya nanti berkurang menjadi 32 bit dan menjadi vektor B. Kemudian dilakukan permutasi menjadi kemudian vektor B dilakukan permutasi. Lalu di sini kita lakukan proses komputasi fungsi F. Di sini kita lakukan fungsi ekspansi. Di sini yaitu untuk memperluas blok RI-1 menjadi 48 bit. Bisa dilihat di sini kenapa bisa menjadi 48 bit, karena ada beberapa bit yang diulang. Misalnya di sini bit 8 dan bit 9. Kemudian hasil ekspansinya itu akan dieksorkan dengan key dan menghasilkan vektor A. Kemudian vektor A kita bagi menjadi 8 kelompok dengan masing-masing 6 bit dan dimasukkan ke proses substitusi. Ini matriks substitusinya bisa dilihat ada 8, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8. Kemudian di sini kita lakukan proses substitusi. Jadi proses substitusi itu kita terima 6 bit dulu, lalu akan mengeluarkan bit. Misalkan di sini ada 01, 01, 01. Kita ambil bit pertama yaitu 0 dan 1. Kemudian kita ubah ke bentuk desimal menjadi 1. Selanjutnya kita ambil bit tengah yaitu 10, 10, 10. Kemudian kita ubah di sini menjadi desimal menjadi 10. Kemudian kita ambil sesuai tabelnya. Di sini kita mulai dari 0, 0, 1, lalu kita ke kanan sebanyak 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita dapatkan 12. Kemudian 12 ini kita ubah ke bentuk bit menjadi 1100. Setelah selesai, di sini kita dapatkan vektor B dengan panjang 32 bit. Kemudian kita lakukan lagi matriks permutasi untuk mengacak hasil proses substitusi. Kemudian dari hasil proses komputasi fungsi F, kemudian kita eksorkan LI-1 dengan LI yang sudah melewati fungsi F. Kemudian setelah kita lakukan sebanyak 16 kali putaran, kemudian kita gabungkan L16 dan R16, lalu kita lakukan proses terakhir yaitu permutasi menggunakan inverse permutasi awal. Ya, prosesnya sama juga. Kemudian jika sudah posisinya sudah ditukar, maka proses enkripsi itu sudah selesai dan menghasilkan ciphertext. Untuk proses dekripsi, di sini itu proses terakhirnya. Jadi untuk algoritmanya itu sama dengan algoritma enkripsi, hanya saja pada proses dekripsi urutan kuncinya itu yang berbeda, yaitu dari K16 sampai K1. Selanjutnya saya akan jelaskan implementasi dari algoritma DFS. Jadi bisa dilihat di sini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi hex to bin. Hex to bin-nya ini digunakan untuk proses dekripsi, yaitu mengubah hexadesimal menjadi binary. Kemudian ada juga fungsi-fungsi lain, misalnya seperti step to bin, yaitu berfungsi untuk mengubah string menjadi binary. Kemudian ada fungsi inisial permutasi. Di sini ada fungsi inisial permutasi yang digunakan pada enkripsi. Kemudian ada fungsi inverse inisial permutasi yang digunakan pada enkripsi dan dekripsi. Ada fungsi PC1 yang digunakan untuk membangkitkan kunci. Ada fungsi PC2 yang digunakan untuk membangkitkan kunci. Kemudian di sini ada fungsi key schedule yang digunakan. Ini merupakan fungsi pembangkitan kunci. Jadi pertama key-nya itu diubah dulu dari string menjadi binary. Kemudian kita lakukan permutasi PC1. Di sini kita lakukan permutasi PC1. Setelah kita lakukan permutasi PC1, kita bagi 2 menjadi C dan D. Kita bagi 2. Setelah kita bagi 2, kita buat dulu ketentuan pergeserannya sesuai dengan tabel yang tadi. Kemudian kita lakukan pergeseran menggunakan perulangan. Setelah itu dapatkan hasilnya C dan D. Kemudian kita gabung
Kemudian kita lakukan permutasi PC2 dan kita dapatkan key-nya. Setelah itu di sini ada fungsi ekspansi yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Di sini ada fungsi substitution block yang tadi ini, yaitu mengeluarkan 4 bit. Di sini ada 8. Kemudian ada fungsi subpermutasi. Dan di sini ada fungsi transform juga. Kemudian ada fungsi enkripsi. Jadi pada enkripsi di sini kita ubah dulu, pertama kita ubah string menjadi binary pesannya. Setelah itu kita bangkitkan kunci. Di sini kita bangkitkan kuncinya. Kemudian di sini kita lakukan dulu initial permutasi. Kemudian kita bagi dua. Ini ada L dan R. Lalu setelah L dan R di sini kita inisiasi dulu L0 dan R0. Kemudian setelah kita inisiasi di sini kita lakukan pengulangan sebanyak 16 kali sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi LI sama dengan RI kurang 1 dan RI itu sama dengan LI kurang 1 di XOR kan. Ini menggunakan fungsi XOR. Kemudian kita lakukan fungsi diagram fungsi F, yaitu RI kurang 1 dan Q. Nanti hasilnya kita akan gabung. Di sini hasilnya L-1 ditambah dengan L-1. Kemudian setelah itu kita lakukan inversi permutasi awal. Lalu kita dapatkan ciphertext, lalu kita ubah dari binary menjadi hexadesimal. Setelah itu kita sudah dapatkan ciphertextnya. Kemudian ada proses dekripsi. Jadi proses dekripsi ini kurang lebih sama ininya, prosesnya yang berbeda itu di sini pada pembangkitan kuncinya. Di sini kita gunakan ini untuk mengambil kunci dari kunci ke-16 dulu. Urutannya berbeda, yaitu dari kunci 16 ke kunci pertama. Misalnya di sini pertama, misalnya pesan yang ingin kita enkripsi itu adalah Indonesia. Setelah kita enkripsi, kita gunakan kunci ini merdeka, lalu hasilnya itu seperti ini. Hasil enkripsinya, ciphertext yang didapatkan. Untuk dekripsi kita ambil fungsi ininya, kita ambil hasil enkripsinya, lalu kita gunakan kunci yang sama, yaitu merdeka, lalu hasilnya itu akan kembali ke plain text. Sekian untuk penjelasan algoritma DS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma AES. Algoritma AES. AES merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan dekripsi informasi. AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar, yaitu DES, yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkanlah algoritma baru, yaitu Rijksdale sebagai AES. Algoritma Rijksdale merupakan algoritma yang mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 322 bit. Panjang kunci dan ukuran bloknya dapat dipilih secara independen. Jadi ada 3 di sini, ada AES-128, AES-192, dan AES-256. Algoritma Rijksdale beroperasi dalam implementasi bit. Setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Proses enkripsi melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Ini merupakan garis besar dari proses algoritma Rijksdale. Jadi yang pertama itu disebut initial round, yaitu at-round key, yaitu kita melakukan XOR antara state awal dengan cipher key. Kemudian di sini ada round-nya. Di sini putaran itu sebanyak NR kurang 1 kali. Jadi di sini ada proses setiap putaran, yaitu proses subbytes, proses shift rows, proses mix columns, dan proses at-round key. Kemudian ada final round-nya. Di sini final round-nya itu ada subbytes, shift rows, dan at-round key. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi pertama di sini initial round. Jadi dilakukan at-round key antara state awal dan cipher key. Kemudian dilakukan round-nya sampai jumlahnya itu 9 round. Jadi di sini ada proses subbyte, shift rows, mix column, at-round key. Nah, untuk pada final round-nya itu di sini hanya ada subbytes, shift rows, dan at-round key tanpa ada mix column. Untuk proses enkripsi. Jadi pada proses enkripsi, blok plaintext itu disimpan di dalam matriks yang bernama state. Untuk blok 128 bit ukurannya itu adalah 4x4.
Kenapa 4 kali 4? Karena tiap satu kotak ini terdapat 8 bit. Jadi 8 kali 16 yaitu 128 bit. Jadi proses pertama yaitu initial round. Jadi initial round ini terdapat state awal dengan cipher key dengan notasi hex. Kemudian kita lakukan XOR yaitu state awal dengan cipher key di XOR-kan. Nah, kemudian masuk ke round pertama yaitu di sini kita masuk ke proses subbytes. Jadi pada proses subbytes ini dilakukan penukaran matriks hasil initial round dengan tabel SBox. Caranya yaitu mengambil salah satu isi kotak matriks, mencocokkannya dengan digit kiri sebagai baris dan digit kanan sebagai kolom. Ini merupakan tabel SBox-nya. Contohnya misalkan di sini 19. Jadi 19 itu kita lihat di sini digit kirinya 1 dan digit kanan itu 9. Jadi kita dapat itu D4. Di sini kita dapat D4. Kemudian ada proses shift rows. Jadi di sini kita lakukan pergeseran setiap elemen yang dilakukan per barisnya, yaitu misalkan baris pertama itu tidak dilakukan pergeseran, baris kedua 1 byte, baris ketiga dilakukan pergeseran 2 byte, dan baris keempat dilakukan pergeseran 3 byte. Bisa lihat di sini, ini hasil dari subbytes-nya tadi. Kemudian kita lakukan pergeseran pada baris kedua. Jadi bisa dilihat sini perpindahannya. Dari di sini BF pindah ke kiri sebanyak 1, kemudian yang lain juga berpindah ke kiri sebanyak 1. Kemudian lanjut ke pergeseran baris ketiga sebanyak 2 bit. Bisa lihat di sini perubahannya, dan juga di sini baris keempat sebanyak 3 bit. Kemudian kita lakukan proses mix column. Jadi pada proses mix column ini kita lakukan perkalian tiap elemen dari hasil matriks shift rows dengan tabel yang sudah ditetapkan. Jadi ini merupakan formula perkalian dari mix column. Jadi pada operasi mix column ini kita lakukan, di sini sudah ada yang ditentukan, yaitu ini yang sudah ditentukan, bisa dilihat. Kemudian kita kalikan kolom pertama dengan ini, dengan tabel yang sudah ditentukan. Hasilnya nanti seperti ini. Nanti kita lakukan untuk semua kolom, nanti hasilnya kita dapatkan seperti ini. Kemudian setelah kita lakukan proses mix column, kita lakukan lagi add round key. Jadi sama dengan initial round. Di sini kita kombinasikan hasil matriks mix column dengan round key yang didapatkan dari pembangkitan kunci. Jadi misalkan terdapat matriks hasil mix column ini dan round key-nya. Kemudian kita XOR-kan pada kolom pertama state dan kolom pertama round key. Jadi kita ambil dulu kolom pertama, dan kolom pertama kita XOR-kan, nanti hasilnya menjadi satu kolom pertama. Nah, kita lakukan untuk setiap kolom, nanti hasilnya seperti ini. Kita lakukan cara yang sama sampai 9 kali, bisa dilihat. Untuk round kedua, round 3, round 4, round 5, round 6, round 7, round 8, round 9, dan ini merupakan final round-nya. Nah, untuk final round-nya di sini caranya sama, tetapi yang bedanya itu mix column-nya itu tidak ada. Jadi yang dilakukan hanya subbytes, shift rows, dan round key. Dan add round key. Jadi totalnya itu sebanyak 10 kali. Kemudian di sini ada proses pembangkitan kunci. Jadi di sini dibangkitkan dari kunci eksternal 16 bit menjadi array 44 hingga 22 bit. Setiap round menggunakan kunci berbeda. Di sini kenapa dia ada 44 words? Karena totalnya itu ada 10. Nah, tiap kunci itu tiap kunci itu mempunyai 4 words. Jadi karena yang dibutuhkan 10 kunci, maka 10 kali 4 itu sama dengan 44. Jadi ada 44 words yang dibutuhkan, yang didapatkan nanti. Kemudian ada tabel Rcon. Ini tabel Rcon. Ini nanti yang dipakai untuk pembangkitan kunci. Nah, jadi misalkan contohnya di sini ada kuncinya, bisa dilihat kuncinya seperti ini. Kemudian kita bagi-bagi dulu sebanyak 4 word, kita bagi. Kemudian yang terakhir nanti kita di sini ada 3 langkah. Jadi pertama itu word, kita lakukan pergeseran ke kiri tiap baris sebanyak 1 byte. Jadi yang dilakukan root word itu hanya baris yang ini, hanya word yang keempat yang dilakukan. Setelah kita lakukan word, lalu kita lakukan subbytes. Di sini kita lakukan subbyte-nya itu sama menggunakan SBox. Nanti hasilnya nanti akan dipakai untuk dilakukan support. Jadi support itu lakukan XOR antara first word dengan hasil subbytes, kemudian di XOR-kan lagi dengan Rcon kolom pertama. Jadi pertama di XOR-kan dulu first word-nya dengan ini, kemudian hasilnya akan di XOR-kan lagi dengan Rcon
kolom pertama yang ini. Selanjutnya saya akan tunjukkan implementasi menggunakan Python untuk algoritma AES. Jadi bisa dilihat di sini terdapat kita buat fungsi split bytes. Ini kita gunakan untuk memecah string menjadi list yang berisikan byte. Kemudian di sini ada fungsi make matrix. Di sini kita buat untuk membuat plain text-nya dan diubah ke binary. Kemudian di sini ada rotate word, ini kita gunakan untuk nanti pergeseran pada proses shift rows. Di sini ada fungsi bin to in, ini untuk untuk mengubah binary menjadi integer. Kemudian ada hex to bin, di sini untuk mengubah hexadesimal menjadi bin. Kemudian di sini ada fungsi xbox, ini xbox-nya yang tadi sudah diperlihatkan. Ini xbox untuk, jadi ada berbeda xbox enkripsi dan xbox dekripsi. Kemudian di sini ada aircon, ini tabel aircon-nya, tabel aircon-nya. Lalu di sini ada fungsi XOR, ini nanti yang digunakan juga. Kemudian di sini ada convert npet, ini kita gunakan untuk pembangkitan kunci, itu untuk pencocokan kunci. Karena pada AES itu terdapat 3 jenis kunci, jadi kita harus mencocokkan kuncinya yang mana. Kemudian di sini ada proses pembangkitan key schedule. Jadi pertama kita lakukan dulu pencocokan kunci. Lalu setelah kita lakukan pencocokan kunci, kita buat fungsi transport untuk melakukan pergeseran. Ini untuk melakukan pergeseran. Kemudian untuk melakukan xbox-nya tadi, xbox enkripsinya di sini. Kemudian kita lakukan juga XOR terhadap prosesnya yang tadi. Nanti kita lakukan perulangan. Setelah kita lakukan perulangan, kita dapatkan kuncinya itu sebanyak 10 kunci. Lalu di sini ada fungsi bin to hex, kemudian ada fungsi XOR yang ini nanti digunakan. Lalu ini ada fungsi Gaussian multiplication yang digunakan nanti untuk proses enkripsi. Kemudian ada juga di sini matrix multiplication over, ini nanti digunakan untuk proses enkripsi. Nah, ini proses enkripsinya. Jadi pertama kita buat dulu state-nya menggunakan fungsi make matrix. Kemudian kita inisialisasi key-nya. Di sini kita buat tabel yang tadi yang digunakan untuk mix column. Di sini kita lakukan dulu XOR. Di sini kita lakukan initial round-nya di sini kita lakukan. Kemudian setelah kita lakukan di sini kita lakukan kita lakukan perulangan untuk tiap ronde. Jadi di sini kita lakukan dulu proses xbox. Habis itu kita lakukan nanti proses shift rows. Setelah kita lakukan proses shift rows, nanti kita lakukan di sini proses mix column. Yang ini kita gunakan proses mix column. Lalu yang terakhir kita gunakan di sini kita lakukan proses add round key. Nanti setelah dilakukan sebanyak 9 kali, di sini ini merupakan final round-nya. Jadi hanya dilakukan saja proses xbox, kemudian proses shift rows dan proses proses add round key-nya. Lalu nanti hasilnya kita ubah dari binary ke hexadesimal. Untuk dekripsinya juga sama, yang berbeda itu sama kuncinya. Jadi kuncinya itu untuk dekripsi itu berbeda, yaitu dia dimulai dari kunci ke-10 sampai kunci ke-1. Sedangkan untuk enkripsi urutannya itu dari kunci ke-1 sampai kunci ke-10. Bisa dilihat mungkin contohnya di sini. Jadi key-nya kita buat, lalu kita bangkitkan kuncinya. Di sini kita dapatkan, kemudian kita pilih kata yang mau dienkripsi. Di sini ada Indonesia Merdeka. Kita masukkan kunci yang sudah dibangkitkan. Nanti hasil enkripsinya itu seperti ini. Ini merupakan ciphertext. Kemudian kita lakukan dekripsi terhadap ciphertext-nya. Nah, untuk dekripsi di sini key-nya berbeda urutannya itu dari 10 sampai 1. Kemudian hasilnya Indonesia Merdeka. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.